Kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan saudara, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu dari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Here we go. Yes, Jakarta sendiri katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu dari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu dari memuliakanmu. Dibebaskan, amin. Hidup yang kami dan kini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Here we go. Saya mau dengar suara saudara. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu dari memuliakanmu. Dibebaskan, amin. Dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu.
kasih Tuhan, dipersilahkan duduk. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami hidup karena kami percaya bahwa Bapa kami hidup, Bapa kami yang memerintah atas kehidupan kami Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu Tuhan. Ku terima kemenangan. Ku terima. Berikan tepukan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikan tepukan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Engkau yang telah terima kemenangan, Engkau yang terima kemenangan, sama-sama nyanyikan. Aku punya Aku punya Tuhan yang besar, Dia sanggup untuk menggenapi janji. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan. Oh Jesus, yes I believe in you. Yes I believe in you. Terima kemenangan, terima kemenangan dari sama-sama kita berbahasa roh, kita berbahasa roh. Shikere, oh shikere, 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 terima kemenangan, terima terobosan. Haleluya, haleluya. Jesus.
lagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang hidup. Dan kami percaya di dalam-Mu kami tidak akan pernah kekurangan apapun. Karena kami yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas setiap daerah kami Tuhan. Thank you Jesus. Yang percaya mari sama-sama kita angkat tangan dan kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Jesus, dan memperluas daerahku. Ku percaya, ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Thank you Jesus. Sekali lagi katakan, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memperluas dan memperluas, terima dengan iman daerahku. Ku percaya, ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Katakan dengan iman saudara, daerahku. Ku percaya, ku percaya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kebaikan, setiap kemurahan, setiap sukacita adalah bagian kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin dengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap kami, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kerinduan-Mu
bagi setiap kami yang hadir pada saat ini, bagi semua orang yang menyaksikan ibadah ini nanti secara online via YouTube. Kami sungguh percaya Tuhan, di tempat ini ada hadirat-Mu, di tempat ini ada lawatan-Mu, dan di tempat ini ada hikmat, marifat, pengurapan, nubuatan yang luar biasa terjadi untuk seluruh jemaat Gereja Yes Jakarta. Ini waktu-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk jadi penyampai firman-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Ada berapa ribu orang di gedung gereja ini hari ini? Oh, ramai ya. Ya, jadi hari ini saya mau sharing karena waktu itu ketika Pak Petrus hubungi saya, dibilang Aci nanti tanggal 23 ya sharing. Terus saya lihat kalender tanggal 23, oke, ini waktu lebaran. Jadi kayak oke, Tuhan, berarti saya harus mempersiapkan materi yang bisa applicable ketika tidak ada orang dan juga masih bisa diterima ketika orang menyaksikannya via online. Jadi hari ini saya mau sharing tentang agent of love. Sebelum masuk ke dalam materi ini, saya mau tanya dulu sama teman-teman, kira-kira agen itu apa sih? Loh. Apa yang dimaksud dengan agen? Ada yang tahu? Atau ada yang berprofesi sebagai agen di sini? Ya, betul. Agen itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang sudah mampu melakukan sesuatu sesuai standar dan bisa mengemas satu hal menjadi menarik. It means agen adalah orang yang sudah sangat mengetahui hal yang dia pilih, hal yang dia tekuni, sehingga dia bisa mengemas hal itu menjadi hal yang luar biasa supaya bisa diterima oleh banyak orang dan orang-orang itu tertarik untuk mengikuti dia. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang agent of love. Kalau agent of love berarti yang dia pasarkan, yang dia ceritakan ke orang-orang itu apa? Kasih ya. Dia cuma berbicara tentang kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Contoh, masih belum next ya. Kalau agen asuransi, dia menjual proteksi untuk jiwa, kesehatan. Benar, Ibu Grace? Ya. Nah, ada lagi agen lain yang ada di dunia sekuler. Agent travel. Kita sering lihat di pengumuman IHS News, ikutilah travel ke Holy Land yang akan melewati daerah-daerah yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya gitu. Nah, kira-kira tim IHS ini mereka punya agen nggak untuk bisa melaksanakan Holy Land Tour itu? Pakai ya mereka. Ya. Sedangkan kita, kalau kita adalah agen kasih adalah agennya Tuhan, karena kita semua sama-sama tahu bahwa Christ equals love. Deus Caritas Est kalau bahasa Romawinya. Yesus Tuhan, Elohim itu adalah kasih. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Lanjut slide kedua. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 19. Tapi nggak usah dibuka, langsung lanjut slide selanjutnya. Karena sepanjang firman ini saya hanya akan fokus kepada ayat-ayat itu. Coba kita baca sama-sama yang ada di sini, 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kasih berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Di ayat pembukaan, di sini judul perikopnya kalau di IMB itu kalau tidak salah, mengenal Elohim melalui kasih. Dan kenapa kita harus mengasihi Yesus dan kenapa Yesus harus mengasihi kita? Jawabannya ada di bawah tertulis, karena Yesus itu adalah wujud kasih itu sendiri. Dia tidak punya alasan lain, dia tidak punya motivasi lain kenapa dia harus mati di kayu salib, kenapa dia harus melakukan mujizat, kenapa dia harus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, kenapa dia harus membangkitkan orang mati. Alasannya cuma satu, karena dia adalah wujud dari kasih itu sendiri. Dan goalnya dia adalah ketika saya sembuhkan orang, saya mau orang itu tahu kalau Tuhan mengasihi dia, makanya Tuhan sembuhkan dia. Ketika saya bangkitkan
orang mati, saya mau keluarga orang mati itu tahu kalau Tuhan mengasihi keluarga mereka dan Tuhan punya mujizat buat hidup mereka. Next, slide selanjutnya. Nah, ini. Baca lagi ayatnya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 2 3. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya kita dapat hidup melalui dia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ketika Tuhan melakukan hal yang luar biasa ini, ketika Tuhan bilang, aku mau utus anakku ke dunia. Alasannya bukan karena Tuhan mau show off kalau dia bisa melakukan apapun, tapi Tuhan mau semua orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang tidak kenal dia, orang-orang yang tidak tahu bentuk kasih Bapa itu seperti apa, dia mau supaya orang-orang itu bisa mengalami kasihnya lewat pribadi Yesus dalam hidupnya. Apakah ketika hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita itu tandanya Tuhan tidak mengasihi kita? Tentu saja tidak. Ketika kita mengalami hal yang jelek, itu merupakan suatu ujian. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur dan tetap percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Oke. Kita harus ngapain sih supaya bisa merasakan kasih Tuhan? Dulu, waktu saya kuliah, teman-teman, saya pernah ikut sebuah persekutuan doa yang sangat radikal. Radikal banget, sampai kayak ketika kami rekrut orang untuk pelayanan, kami tanya, kamu ngerokok nggak? Kamu nyabu nggak? Kamu bertato nggak? Kamu masih suka ngomong betit gitu nggak? Kamu masih suka gosipin orang nggak? Kalau kamu masih suka ngomong kayak gitu, kamu nggak bisa gabung di tim pelayanan kita. Dulu yang ada di otak saya, ketika kita ingin merasakan kasih Tuhan, kita harus kudus dulu. Kita harus suci dulu. Kita harus sesuai dulu dengan syarat dan ketentuan yang ada. Tapi semakin ke sini, buat kita semua yang ada di sini, saya tahu kalian semua sudah tahu hal ini. Saya mengerti kalian semua sudah sangat paham sekali bagaimana caranya supaya kita bisa rasakan kasih Tuhan itu seperti apa. Tapi let me talk for other people who will watch me after this video is published. Kalau kamu sekarang sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, kalau hidupmu sekarang sedang hancur, it's okay. Tuhan mengasihimu, just be yourself. Tidak ada cara lain, teman-teman. Kita tidak harus jadi orang yang suci, kita tidak harus jadi orang yang bisa nge-WL, kita tidak harus bisa berbicara di mimbar, supaya Tuhan sayang sama kita. Sehancur-hancurnya saya, seburuk-buruknya masa lalu saya, Tuhan sayang sama saya. Sekacau apapun saya dulu pernah memaknai kasih Tuhan, Tuhan tetap sayang sama saya. Dan kemanapun saya pergi, saya selalu bilang sama mereka, it's okay. Just be yourself. You don't need to be others gitu. Kamu unik, kamu original, kamu satu-satunya. Dan kamu ada di dunia ini karena Tuhan sayang sama kamu. Next. Nah, ini adalah bagaimana sih caranya kita supaya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kasih. Ada banyak cara. Ada orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk bisa mengalami Yesus secara pribadi. Pastor-pastor, orang-orang yang sudah dalam pengenalannya akan Tuhan, mereka bisa mengalami Yesus secara pribadi. They can stand on their feet gitu. Mereka bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri. Tapi ada orang lain di luar sana yang nggak tahu harus kemana. Dia nggak tahu, aduh aku harus masuk ke circle yang mana ya supaya aku bisa kenal Tuhan. Aku harus gimana caranya supaya aku bisa diterima di komunitas. Kalau teman-teman ada yang sudah nonton Jesus Revolution, pasti ada yang udah nonton? Sudah, ya kalau sudah nonton gak apa-apa ya saya cerita ya, nanti takutnya spoiler. Oh iya, jadi sedikit aja. Jadi kurang lebih filmnya itu tentang ada satu orang di film itu yang dia bingung.
Aku harus gimana supaya aku gak merasakan kehilangan lagi. Aku harus gimana supaya aku bisa merasakan kasih yang utuh, kasih yang kekal. Dia pernah masuk ke komunitas narkoba, dia mencoba bergaul di situ tapi gagal. Akhirnya dia menemukan sebuah gereja yang menerima orang-orang mantan pecandu, yang homeless, yang broken home, yang datang ke gerejanya pun boleh kok gak pakai sepatu gitu. Dan dia merasa, wow, ternyata kasih Tuhan itu sederhana ya, gitu. Jadi ada kurang lebih 1 cara, tapi ada anaknya 3 di sini. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara menemukan Tuhan dengan diri kita sendiri, kita bisa mulai dengan cara mencari komunitas. Komunitas seperti apa? Apakah kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam komunitas geng motor? Apakah kita tidak bisa menemukan Tuhan dalam komunitas komunitas pencinta reptil? Atau kita nggak bisa menemukan Tuhan di komunitas magnet? Kita bisa loh temuin Tuhan itu di mana aja, teman-teman. Tapi pastikan di dalam komunitas itu mereka bisa terima kita apa adanya. Mereka tidak kasih terms and condition. Gimana caranya supaya kamu bisa diterima? Yang saya pelajari, kenapa saya bisa tertanam sampai hari ini di gereja YHS. Ketika saya datang ke gereja itu, kondisi saya masih mahasiswa, gak punya apa-apa, ancur-ancuran, mahasiswa ingusan, yang sebenarnya saya sudah dijangkau dari SMA, tapi saya keluar masuk cari gereja lain gitu kan. Jadi waktu kuliah, saya cari-cari komunitas mana nih gue bisa masuk gitu. Saya masuk ke komunitas, saya pernah ikut Naposo. Kalau orang Batak tahu Naposo apa. Saya pernah ikut Naposo, lama. Sampai sekarang saya masih ada di dalam grup Naposo. Makanya saya lumayan paham orang Batak seperti apa. Jadi saya pernah ikut Naposo, saya pernah ikut komunitas mahasiswa NIAS, saya pernah ikut komunitas Papua, saya pernah ikut himpunan mahasiswa dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, segala macam. Saya masuk ke semua komunitas itu, tapi saya masih merasa kosong. Karena ketika saya masuk ke komunitas itu, saya menjadi orang lain. I cannot be myself gitu. Tapi ketika saya masuk ke Hiros, saya datang, ikut ibadah magnet pertama kalinya, saya lusuh, baru pulang kuliah, sekian banyaknya mata kuliah, saya datang ke sana, baru pertama kali kaki saya masuk ke dalam ruang, waktu itu namanya masih Super Youth, peralihan ke Hiros, saya dipeluk sama orang yang tidak saya kenal, tapi sekarang saya kenal. Dia bilang, welcome home. Satu kata itu yang membuat saya langsung kena di hati. Ada berapa kali saya masuk komunitas-komunitas, gak pernah ada orang yang bilang ke saya, welcome home. Sejak hari itu saya langsung jatuh cinta sama yang namanya Hiros, jatuh cinta sama yang namanya magnet. Dan sampai sekarang itu kayak edik gitu, kayak kalau gak ke gereja kayak berasa ada yang hilang gitu dalam hidup saya. Dan ketika kita ada dalam suatu komunitas, kita nggak harus duduk diam dan selalu jadi penikmat, teman-teman. Ketika kita ada dalam suatu komunitas, kita di situ adalah waktunya kita untuk bisa belajar. Kita belajar bagaimana cara mereka bisa mengasihi orang lain, kita belajar bagaimana cara mereka bisa merangkul orang lain, berbagi hidup dengan orang lain. Saya belajar banyak di awal-awal bergabung di komunitas. Dan ketika kita sudah tahu caranya seperti apa, kita tahu bagaimana berbicara, kita tahu bagaimana untuk bilang ke orang lain, hey, tahu nggak Tuhan Yesus sayang kamu gitu. Saatnya kita untuk keluar. Tidak hanya berdiam diri di dalam komunitas, tapi kemanapun kita pergi, kita bawa spirit itu. Spirit menjangkau jiwa, spirit agent of love itu kita bawa kemanapun kita pergi. Kita kerja, kita ke keluarga, kita sama tukang parkir, kita sama orang-orang yang kita temui di mall. Just be good, just be nice, let them feel the love of Christ. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Sekalipun kadang-kadang saya masih gagal juga, tapi I'm trying. Next, dan ketika orang lain, nah ini. Jadi saya mau kasih istilah ini, pasti sudah sangat sering teman-teman lihat. Kira-kira lebih bagus mana garam di laut daripada garam di dalam bakso? Lebih bagus mana?
Dampaknya lebih terasa di mana? Garam di lautnya atau garam di dalam baksonya? Di bakso ya. Karena ketika garam ditaruh di laut, dia gak jadi apa-apa. Karena garam asalnya dari situ. Garam ini, let's say ini adalah kita. Laut ini adalah komunitas orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam komunitas kita mungkin bisa jadi berkat. Tapi buat orang-orang yang sudah kenal Tuhan, dampaknya mungkin ada, tapi kecil gitu. Sedangkan kalau kita menjadi garam, tapi kita ditaruh di bakso, coba pernah nggak teman-teman makan bakso hambar? Nggak pernah ya? Yaitu bakso tanpa garam tidak akan bisa dijual dengan harga 25.000 satu mangkok. Nggak ada yang mau beli bakso hambar. Jadi ketika kita agent of love ditaruh di tempat orang-orang yang tidak percaya, anggaplah semangkok bakso itu adalah orang-orang yang belum kenal kasih Tuhan. Ketika kita ada di dalam situ, kita memberikan dampak, kita memberikan rasa buat orang-orang yang ada di situ. Dan ketika bakso itu ada rasanya, ada rasa asinnya, rasanya gimana? Enak ya? Ya. Berikutnya itu lilin. Sebuah lilin, anggaplah itu pabrik lilin ya, saya nggak tahu itu pabrik apa, asal ambil aja gambarnya. Lilin, ketika dinyalakan di pabrik lilin, dia akan jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Karena di sana banyak lilinnya. Kita, kalau kita jadi berkat di tempat yang orang-orangnya adalah sumber berkat, ya berkat yang kita punya nggak jadi apa-apa. Misal, kita adalah donatur. Terus kita hidupnya atau kesehariannya ngumpul aja sama semua donatur-donatur itu. Tiap hari ngobrol aja sama semua donatur itu. Jadi apa? Uang kita. Gak jadi apa-apa. Tapi ketika kita sebuah cahaya kecil ditaruh di dalam sebuah kegelapan, dia akan menunjukkan jalan untuk orang. Dia akan menjadi terang. Dia akan menjadi dampak. Dia akan menghilangkan semua kegelapan itu dan orang bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Jadi itu fungsi kita sebagai orang percaya, sebagai agent of love, kita harus jadi dampak. Bukan hanya penikmat, tapi kita harus jadi pelaku. Next. Bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi pelaku firman? Next ya. Kita harus minta Roh Kudus, teman-teman. Karena tidak dapat kita pungkiri kalau dengan kekuatan kita, kalau dengan pemikiran kita sendiri, kita tidak bisa bertindak. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa dengan ini kita tahu bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena Dia telah menganugerahkan Roh-Nya kepada kita. Jadi ketika Yesus turun ke bumi ini, Dia disalibkan, Dia naik, Dia nggak meninggalkan kita dengan kekosongan, but He leaves something. His legacy is real gitu. His legacy and His presence is real gitu. Sekalipun Dia tidak bisa hadir di sini in person, tapi Dia taruh Roh Kudus-Nya di dalam setiap kita. Dan semuanya balik lagi ke sini. Apakah kita mau melibatkan Roh Kudus dalam menolong kita bertindak atau tidak? Tapi seorang agent of love, dia akan melibatkan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah Yesus. Kalau dia tidak melibatkan Roh Kudus berarti dia bukan agent of love. Love-nya dia mungkin bukan love-nya Tuhan. Next. Let's go and spread it. Ketika kita sudah tahu tentang apa sih itu kasih Tuhan, apa sih itu maknanya saya ada di dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11-12 mengatakan bahwa saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim jika kita mengasihi seorang terhadap yang lain. Elohim tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi kemanapun kita pergi teman-teman, kemanapun saya pergi, kemanapun Ocha, Gersom, Rere, Stephen, semua yang ada di sini pergi, biar orang tahu kalau kita dikasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi mereka. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam pikiran saya, kemanapun saya ditugaskan untuk pergi ke lapangan, karena saya kerja di kantor sering pergi-pergi. Yang terbaru kemarin saya pergi ke Jogja,
ke Magelang, ke Gunung Kidul. Di sana saya ketemu orang-orang, dan ketika saya datang di sana orang-orang ngomong begini, Mbak terima kasih ya, mereka ngomong pakai bahasa Jawa tapi saya ngerti dikit-dikit. Mbak terima kasih ya, sebelum ada program ini di sini, sebelum kami tahu cara mengelola tanah kami, hidup kami miskin, kami nggak punya uang, untuk makan aja susah gitu. Tapi terima kasih setelah ada program ini, kami bisa tahu kalau ternyata kami kaya, ternyata kami punya tanah yang subur, ternyata kami bisa punya kolam, dan anak-anak kami bisa makan sayur, nggak makan belalang lagi gitu. Karena orang-orang di Gunung Kidul itu mereka makan, kadang belalang itu jadi lauk utama mereka. Tapi setelah mereka dapat program itu, mereka nggak makan belalang lagi. Mereka bisa makan nila, bisa makan lele, bisa makan telur, bisa makan ayam. Dan mereka bilang, ini orang Muslim yang bicara. Penerima manfaatnya bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, mereka orang Muslim. Dan mereka bilang, terima kasih ya Mbak, ternyata lewat gereja Katolik kami bisa merasakan hidup kami jadi lebih baik. Kami merasa Tuhan itu ada. Mereka bicara seperti itu. Gusti boten sare. Kalau nggak salah mereka ngomong gitu. Tuhan ada juga ternyata buat kami orang-orang yang terpinggirkan di sini gitu. Next. Nah, gimana sih caranya kita supaya bisa menceritakan ini kepada setiap orang? Ini saya coba rangkum dari apa yang saya pernah alami. Ada 3 cara sebenarnya, tapi intinya cuma 1. Biar mereka tahu kalau mereka dikasihi. Yang pertama itu ketika kita berbicara sama orang, jangan terlalu banyak kita yang berbicara. Tapi kita yang sudah tahu bagaimana sih konsep kasih itu, kita lebih memberi hati, kita lebih memberi telinga untuk dengar semua keluh kesah mereka. Dan saya ingat waktu itu pernah ketemu sama Pastor Paul dari Palangkaraya. Saya ingat satu kata-katanya, waktu itu ada Selin juga sama Sanjaya. Saya itu ketika saya mengasihi orang, saya mau orang itu tahu saya mengasihi dia. Dan dia bilang ketika saya doakan orang itu, saya kasih tahu dia, kalau saya doain kamu loh, saya mengasihi kamu dan saya doain kamu. Bukan maksud dia mau riak, bukan maksud dia mau pamer kalau dia bisa berdoa, tapi dia cuma pengen orang itu tahu kalau saya aja bisa mengasihi kamu, apalagi Bapa yang di surga. Next. Nah ini. Come as you are loved, you are precious. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan. Dan siapa yang takut, ia belum sempurna kasihnya. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita nggak usah takut teman-teman. Kita nggak usah ngerasa nggak layak. Kita nggak usah ngerasa minder. Duh, aku masih sering bohong nih, aku masih sering ngelakuin dosa, aku masih sering minum, aku masih sering sebat gitu kan. Nggak usah takut. Datang aja apa adanya. Tuhan sayang kamu kok. Tuhan nggak benci kamu karena kamu ngerokok. Kalau kamu ngerokok ya rugi di kamu, duitmu habis gitu kan. But Jesus still love you no matter what. Itu pesan yang Tuhan mau bilang. Semua orang boleh datang ke Tuhan. Semua orang punya hak untuk bisa diterima sama Tuhan. Jadi jangan takut untuk datang ke Tuhan. Next. Ending message. Udah gak ada lagi. Cuman satu hal, Tuhan Yesus sayang kamu karena kamu adalah kamu. Tuhan Yesus sayang Aci karena Aci adalah Aci, bukan karena Aci adalah Darlin. Tuhan Yesus sayang Gersom bukan karena Gersom adalah Joseph Prince, tapi Tuhan Yesus sayang Gersom karena Gersom adalah Gersom. Itu saja, saya undang tim PAW boleh maju ke depan. Let the world know they are loved, they are precious, they are belongs to God. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh tahu Tuhan, kami sungguh percaya
bahwa kami dikasihi tanpa syarat oleh-Mu, bahwa kami diberkati tanpa batas oleh-Mu. Sebab kasih-Mu adalah kasih yang menghidupkan, kasih yang memulihkan, kasih yang melayakkan kami untuk bisa tahu bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, kami percaya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Bapa yang seperti Engkau. Mari saat ini siapapun kita datang ke hadapan Tuhan just the way you are, because Jesus love you, because you are you. Tuhan Yesus mengasihi kamu karena kamu adalah kamu. Kamu spesial, kamu berharga. Apapun talenta yang kamu punya, Tuhan Yesus mengasihimu. Hancur apapun masa lalumu, don't worry. Tuhan Yesus tetap sayang kamu apa adanya dan Dia terima. Serusak apapun keluargamu, Tuhan Yesus sayang kamu dan Dia mengasihimu. Bapa yang baik, saat ini anakmu berdoa Tuhan buat kami semua yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan dan kami mau deklarasikan mulai hari ini bahwa kami adalah the agent of your love, Jesus. Kami adalah agen kasih-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang keluar dari mulut kami, apapun yang kami ceritakan kepada orang lain, biarlah melalui itu semua kasih Tuhan yang terpancar. Biarlah melalui apapun yang kami lakukan, semua orang bisa merasakan kalau mereka dikasihi, kalau mereka dicintai oleh Bapa yang luar biasa. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kalau Tuhan mampu ubahkan hidup kami ini, kami juga percaya Tuhan mampu ubahkan hidup orang-orang yang belum mengenal Engkau di luar sana Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu. Sendiri kami tidak mampu, sendiri kami tidak sanggup, sendiri kami tidak bisa memikirkan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi kami sungguh percaya ketika kami punya Yesus, ketika kami mau dengarkan Roh Kudus,
kami akan bisa, kami akan mampu untuk menjadi agen kasih-Mu. Sehingga lebih lagi Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Dan di tempat ini, di gereja ini, akan ada banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan di dalam nama Yesus, melalui setiap orang yang ada di tempat ini, akan ada banyak jiwa-jiwa yang hadir, akan ada banyak jiwa-jiwa yang bisa terpanggil untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Dan kami sungguh rindu Tuhan, apa yang kami rasakan orang lain bisa rasakan. Kalau kami bisa sebegitu mengasihi gereja ini Tuhan, kami rindu orang-orang di luar sana, teman-teman kami, orang yang sudah kami kenal maupun yang belum kami kenal. Kami rindu mereka juga bisa mengasihi gereja ini, mereka bisa melayani Tuhan di tempat ini. Kami rindu gereja IHS Jakarta menjadi gereja revolusioner, gereja yang bisa menjadi tempat perubahan kehidupan, life changing places. Kami rindu gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi kami sungguh percaya melalui gembala kami, melalui tim kami yang ada di tempat ini, kami semua siap menjadi agen kasih-Nya Tuhan yang membawa terang Tuhan kemanapun kami pergi dengan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biarlah Engkau yang meneruskan karya-Mu dalam hidup kami. Setelah ibadah ini selesai, bahkan dalam setiap langkah hidup kami sungguh percaya ada Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yang percaya Dia yang terbiasa katakan amin. Yang percaya Dia yang terbesar katakan amin. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, Kau selamanya. Hanya Kau yang terakhir,
Yang diberkati siang sore hari ini bisa lambaikan tanganmu. Yes, amin. 1 menit bahwa percaya bahwa ini adalah rumah Anda. Setuju, katakan amin? Amin. Ya, siapapun semua bisa diterima di sini. Saya mengutip kata-katanya Aci. Rumah ini tidak menggunakan term and condition. Siapapun. Gak bisa nyanyi pun mau singer, gak apa-apa singer. Gak punya baju kita sediakan bajunya. Wah, ya kan? Gak apa-apa, pokoknya pelayanan aja. Siapapun dia, apapun dia, yang penting ada wujudnya ya. Ada wujudnya dan bisa terlihat. Baik. Dan yang kedua adalah ini rumah dan kita benahi sama-sama rumah ini. Setuju, katakan amin. Amin. Ya, yang merasa bahwa satu keluarga di tempat ini bisa lambaikan tangan. Yes, thank you sudah pelayanan di sore hari ini ya. Dan siang hari ini. Tadi ada satu kalimat dari Aci bilang kayak gini. Selamat ya, sudah jadi satu keluarga gitu ya. Jadi katakan ke samping kiri kanan, kamu keluargaku. Kamu keluargaku. Ya. Kamu keluargaku. Minggu ke depan kita akan melihat perubahan-perubahan besar yang Amin. Tuhan jadikan buat kita. Setuju, katakan amin? Amin. Kita berdoa yuk. Mengucap syukur Tuhan buat suasana yang indah di sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau anak muda di luar sana cari sound yang asik, cari lighting yang keren. Tapi hari ini Tuhan, Gersom menyadari bahwa ada anak-anak-Mu yang mencari hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami mau jadi agent of love. Kami siap terima banyak orang untuk kami gembalakan Tuhan. Karena kami patternnya adalah Tuhan Yesus. Kami mau menerima semuanya tanpa term and condition. Tanpa mereka harus hebat atau enggak. Kami menerima mereka semua. Kami memberkati gereja ini Tuhan. Jadikan berkat Tuhan gereja ini. Jadikan besar Tuhan rumah ini. Kami siap untuk nge-handle semuanya kok Tuhan. Kami siap untuk menerima taburan jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini, rumah ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat seminggu ke depan, kami melihat karya-karya ajaib yang kami kerjakan dari kedua tangan kami. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami orang penuh sukacita. Setiap apa yang kami katakan, di situ ada kehebatan-Mu. Di setiap apapun yang kami ceritakan, di situ ada mujizat. Kami akan melihat hal-hal yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin. Karena kami percaya kami punya Yesus yang hebat. Kami percaya Tuhan kehidupan kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada shalom atas pekerjaan kami. Ada shalom atas keluarga kami. Ada shalom atas seluruh kehidupan kami. Ada shalom untuk semua orang-orang yang kami temui. Karena kami percaya Tuhan, kami sudah full, kami sudah single, kami ini sudah penuh dengan kasih Kristus. Dan kami sudah siap untuk memberkati, mengasihi semua orang yang ada di samping kiri kanan kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah siap terima berkat-Mu. Mari kita arahkan kedua tangan kita. Bapa Yahweh memberkati Engkau dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dengan perantaran anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai, memberkati kami dari hari ini sampai seterusnya, sampai Maranatha Engkau kembali. Yang kedua, yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau